Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan YLPI di Ponorogo Suci, yang terhormat Kepala Sekolah SMP dan SMA di Ponorogo Suci, yang saya hormati para dewan guru beserta staf YLPI di Ponorogo Suci, anak-anakku sekalian yang sedang berbahagia dimanapun kalian berada. Baik, hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Yang pertama di sini ada pertanyaan, apa hukumnya tidur saat bulan puasa dan mengurangi aktivitas saat puasa? Nah, ada anggapan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah, dari situ harus kita pahami terlebih dahulu. Yang dimaksud tidurnya orang berpuasa adalah ibadah ketika seseorang itu sudah tidak ada aktivitas lain. Artinya memang sudah tidak ada aktivitas dan memungkinkan seseorang itu misal menggunjing dengan temannya ataupun berbuat hal-hal yang buruk lainnya, maka itu lebih baik tidur. Karena jika tidak tidur akan melakukan hal-hal keburukan yang lain. Apalagi kalian sebagai seorang siswa, kewajibannya adalah belajar. Maka tidak boleh kalian menganggap tidak usah sekolah, tidur di rumah itu termasuk ibadah. Itu adalah pengertian yang salah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana hukum berpuasa tetapi lupa tidak membaca niat? Puasanya bisa dilanjutkan karena tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Kemudian juga ada salah satu imam mengatakan orang yang tidak membaca niat dikarenakan lupa, maka boleh mengucapkan niat di pagi harinya dan melanjutkan puasanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah berkeramas di siang hari pada saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Nah, yang pertama harus kita lihat terlebih dahulu. Orang berkeramas itu kan mempunyai tujuan. Apakah orang itu sedang hadas ataupun mandi keramas atau mandi wajib yang lain. Nah, sedangkan jika kita hanya berkeramas untuk mandi saja, artinya kita merasa gerah di siang hari kemudian kita berkeramas, maka hukumnya tidak apa-apa. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya berkeramas itu membatalkan puasa. Baik, yang selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa hukum puasa seseorang yang ketika siang dia berpuasa dan setiap malamnya masih melakukan dosa? Nah, anak-anakku sekalian, yang harus kita pahami, berpuasa itu tujuannya adalah mencegah kita dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jika kita masih mendapatkan seseorang yang di kalangan kita, ia rajin berpuasa namun masih mengatakan atau mengutarakan kata-kata yang tidak pantas, maka harus dipertanyakan bagaimana dengan puasanya. Apakah sudah betul atau ada yang salah dengan puasanya? Baik, pertanyaan yang selanjutnya nomor 5. Apa hukum bagi orang yang meremehkan sholat tarawih? Nah, yang pertama, hukum dari sholat tarawih itu sendiri yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Bagaimana jika orang itu meremehkan? Jika orang itu masih berpuasa, kemudian tidak sholat tarawih, maka untuk puasanya ia masih sah. Namun kurang lengkap jika tidak melaksanakan tarawih. Karena yang tidak boleh adalah orang yang tidak berpuasa namun mengerjakan sholat tarawih. Jadi antara keduanya ini harus berjalan seimbang. Apalagi sholat tarawih sangat dianjurkan, maka sangatlah rugi jika kita tidak melaksanakan. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6, apa balasan bagi orang yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan? Orang yang tidak senang, maka ia tidak akan melakukan. Artinya ketika ada seorang yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dapat dipastikan orang itu tidak akan berpuasa pada bulan itu. Karena sebagai umat Islam, tentunya kita senang akan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah,
dan bulan penuh ampunan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apa saja tanda-tanda adanya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu datangnya pada malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan, lebih tepatnya pada malam-malam ganjil seperti malam 21 dan seterusnya. Nah, untuk tanda-tandanya itu di dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasanya pada malam itu keadaannya sangatlah hening, langit cerah, kemudian tidak terlalu terasa dingin. Intinya pada malam itu adalah malam yang sangat menakjubkan. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di surat Al-Qadar di ayat terakhir yang berbunyi salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang ke-8. Apakah boleh jika menunda untuk berbuka puasa? Nah, kita harus lihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Semisal kita memang tidak memungkinkan untuk berbuka puasa tepat waktu atau pada saat maghrib, contohnya ketika kita di dalam perjalanan, berada di dalam perjalanan yang ramai, tidak memungkinkan untuk berhenti, maka kita boleh menundanya untuk mencari tempat berbuka puasa. Namun jika tidak ada halangan, maka alangkah lebih baiknya sesuai dengan anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa. Pertanyaan ke-9, apa hukum mencicipi masakan ketika berpuasa? Nah, untuk hukumnya tidak apa-apa asal jangan ditelan. Sebagai seorang ibu misalkan, ataupun siswi yang membantu ibu untuk masak, untuk berbuka puasa, maka kita tidak apa-apa untuk mencicipi, namun hanya di ujung lidah saja. Kemudian kita buang atau meludah, jangan menelannya, maka itu tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau ke-10, apakah boleh ketika berpuasa melihat konten mukbang atau melihat video orang makan? Nah, hukumnya tidak apa-apa, karena jika melihat dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Jika kita hanya melihat, apalagi sampai menelan ludah, itu hukumnya tidak apa-apa, karena yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu, baik itu berupa makanan ataupun minuman, ke dalam mulut kemudian menelannya, maka itu yang membatalkan puasa. Baik, itulah tadi beberapa jawaban dari pertanyaan siswa. Mudah-mudahan apa yang saya jawab dapat memberikan jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian mungkin ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.